Kita lanjutkan dialog. Kalau dari pembahasan sebelumnya disampaikan oleh Bang Jutek, ini diharapkan dapat dilakukan gelar perkara secepatnya. Artinya Pak Ito, sebenarnya prosedur dari gelar perkara itu seperti apa? Apakah dari Ibtu Rudiana ini harus dipanggil terlebih dahulu sebelum gelar perkara atau setelah gelar perkara dilakukan? Ya, sebetulnya kalau gelar perkara kan yang harus didalami adalah bagaimana yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum. Ini kan harus dicocokkan dulu. Kalau soal Ibtu Rudiana dipanggil atau diperiksa di tempat, itu merupakan daripada teknis daripada penyidikan ya. Jadi saya tetap baru sampaikan di sini Mbak, bahwa keterangan dari Ibtu Rudiana itu adalah merupakan salah satu keterangan saksi ya, yang merupakan petunjuk. Nah itu wajar karena dia kan orang tua daripada yang meninggal ya, yaitu saudara Eki. Kemudian juga di sini juga perlu kita ingatkan bahwa Ibtu Rudiana itu bukan tidak ikut sama sekali dalam penyidikan. Kalau mungkin nanti di situ ada teman-temannya, saya kira wajar saja ya. Dan juga kan waktunya ini sudah 8 tahun ya. Jadi tempus delictinya. Jadi kalau untuk keterangan-keterangan saksi yang mengatakan bahwa di sana ada hal-hal yang janggal, itu tentunya perlu didalami. Jadi saya kira mungkin untuk hasil daripada gelar perkara yang akan memutuskan apakah laporan terhadap Ibtu Rudiana dan beberapa orang ini adalah memang betul-betul memenuhi syarat, itu akan menentukan salah satu novum yang untuk dilanjutkan ke PK. Saya sependapat dengan Bu Jutek ya, bahwa kita di sini yang mencari adalah keadilan. Keadilan bagi para terpidana dan juga keadilan bagi pihak yang saat ini menjadi korban, yaitu Ibtu Rudiana maupun juga daripada keluarganya Vina. Jadi kita harus melihat daripada dua sisi dan kita serahkan kepada sistem peradilan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa polisi dalam hal ini Polda Jawa Barat salah dalam melakukan penyidikan atau mungkin dari pihak daripada para terpidana itu benar. Kita tidak bisa mengatakan demikian sampai dengan keputusan PK yang nanti akan disampaikan oleh hakim PK-nya. Saya kira ini Mbak mungkin yang perlu kita sepakati dulu ya. Baik, artinya Pak Ito, jika kemudian itu dalam penggalian terhadap tim kuasa hukum dalam gelar perkara nanti ternyata keyakinan penyidik ini tidak selaras begitu, artinya bisa saja di SP3 kan? Artinya laporan ini dibatalkan begitu? Iya, sangat bisa ya, karena kan penyidik itu sudah bekerja keras dan mereka juga memiliki bukti-bukti yang kuat ya menurut versi penyidik. Dan saya kira mungkin ini karena sudah menjadi perhatian Bapak Kapolri, saya kira juga mungkin penyidik juga tidak mungkin akan bisa main-main ya. Kompolnas pun sampai saat ini masih mengawal ya. Apa yang menjadi bukti-bukti yang sudah ada di penyidikan tidak bisa disampaikan. Banyak keinginan supaya Ibtu Rudiana dimunculkan ke media. Nah kalau itu harus dimunculkan sama saja dengan membuat pengadilan di media ya. Saya kira lebih baik kita hormati saja proses hukum yang sedang berlaku, dan tentunya kita juga pasti daripada kepolisian menghormati juga upaya hukum yang dilakukan oleh para terpidana. Jadi kita sama-sama mengikuti proses hukum yang berlaku di negara kita ini. Baik. Iya, Pak Ito, tadi sebelumnya di segmen sebelumnya Pak Ito sempat juga menyinggung mengenai PK yang diajukan oleh Peggy. Ini kan secara formal, artinya dari segi formalnya gitu ya, untuk menguji dari keputusan hakim. Nah, ketika formalnya dibenarkan, apakah ini artinya Peggy Setiawan bisa disidik kembali? Begini Mbak, kita harus memisahkan ya antara pra-peradilan dengan PK. Itu tidak ada kaitannya sama sekali. Ya ada beberapa pengamat mengatakan itu merupakan salah satu novum. Lah Peggy aja mengaku tidak kenal, meskipun di beberapa video yang saya dapat dia mengatakan mengenal Sudirman gitu kan. Kalau dia satu paket dengan 7 terpidana itu oke, betul ya. Kalau Peggy Setiawan dibebaskan, otomatis yang 7 lagi tidak terlibat. Tetapi kan dia terpisah gitu. Jadi saya kira Peggy Setiawan itu bukan PK Mbak, tapi pra-peradilan yang dimenangkan untuk aspek formalnya, bukan aspek materialnya. Sedangkan yang diuji sekarang untuk PK adalah aspek materialnya, karena merupakan keputusan daripada hakim. Demikian. Oke, saya ingin kembali ke Bang Jutek. Bang Jutek, kalau memang tadi ada kemungkinan laporan ini di SP3-kan, artinya Anda tadi masih mengatakan itu hanya salah satu bukti saja, salah satu novum saja. Anda masih memiliki novum-novum lainnya. Kabarnya kami terima Anda memiliki 30 novum, betul? Bisa dikonfirmasi, Bang? Puluhan lah ya, bukan 30, puluhan lah ya, di atas 10 ya.
Jadi Mbak Mas Arfad dan Mbak Sira, bahwa apa yang disampaikan Pak Ito tadi betul, kami tidak pernah menyalahkan institusi kepolisian dalam hal ini. Ya, bahwa kami justru berterima kasih atas diterimanya laporan kami membuktikan polisi secara lembaga independen. Yang terlibat ini kan hanya oknum, ya, katakanlah beberapa oknum, ya inilah kita uji, ya kan? Toh hasil kerja dari kepolisian ini sekali lagi sudah diuji oleh jaksa, sudah diterima pengadilan, kita hargai itu. Jadi kalaupun nanti kita koreksi bukan hanya lembaga kepolisian yang oknum-oknumnya itu, ya kita perlu juga sampai kepada pengadilan. Kenapa? Nah, kemudian yang disampaikan Pak Ito tadi bahwa PK ini Rapidnya Peggy, betul tidak ada hubungan langsung dengan para terpidana. Tetapi setidak-tidaknya buat kami ingin membuktikan bahwa penyidik juga manusia, bisa ada kekeliruan. Ya kan, saat ini disorot saja ada kekeliruan, kan gitu kan, menurut pengadilan ya, Prapit yang dimenangkan secara formil. Ya kan, bagaimana kepada para terpidana, 7 terpidana tahun 2016 lalu. Dan ini yang kami uji. Betul, Pak Rudiana tidak ikut di dalam penyidikan selanjutnya. Yang kami persoalkan di awal penyidikan, lalu melahirkan semua kronologis kejadian yang penuh dengan kejanggalan dan pertanyaan masyarakat. Inilah yang kami uji lewat 3 LP kami, gitu kan. Apapun hasilnya kita hargailah. Toh ini bukan satu-satunya jalan bagi kami untuk PK. Kalau ini SP3 pun saya kira ya akan berpengaruh kepada kami, tapi kami punya bukti lain, kita akan uji, gitu kan. Kita sama-sama dalam hal ini menegakkan keadilan, bukan untuk saling menyalahkan, apalagi lembaga kepolisian yang sudah begitu baik. Menurut saya tidak, kami justru menghargai. Dengan bukti pelaporan kami, sekali lagi Mbak, diterima, itu kami sangat menghargai dan membuktikan polisi independen. Dan secara lembaga, kami hargai betul dan ingin membuktikan bahwa profesional ya dalam melakukan mengawal kasus ini, yang seperti tadi Pak Tito juga sampaikan, apalagi ini menjadi kasus yang perhatian publik ya, ada Kompolnas yang mengawal, ada Pak Kapolri, Pak Kabar Reskrim, kemudian Propam. Saya pikir teman-teman di polisi ini tentu akan bekerja secara profesional lah. Makanya kami percaya, makanya kami tempuh lewat jalur melaporkan kepada LP, kepada Mabes Polri, Barreskrim. Biarlah teman-teman bekerja, kami juga bekerja, kita hadirkan bukti yang sesungguhnya supaya masyarakat tidak dibingungkan. Kalau yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan yang salah. Keadilan itu betul untuk kedua pihak, kan gitu. Jadi kalau menurut kami saat ini perlu kejanggalan peristiwa itu kami pertanyakan. Betul apa tidak, seperti yang Bang Oto katakan, apa betul tidak terjadi pembunuhan? Karena banyak fakta, bukti yang tidak dihadirkan di persidangan, yang termuat di BAP, yang harusnya dilakukan saat waktu penyidikan di 2016, tidak dilakukan. Yang menurut kami sebenarnya, kalau kita berharap seperti Sengon dan Karta, oleh karena pembunuhnya mengaku, lalu mereka bebas. Dalam kasus ini kalau benar terjadi kecelakaan tunggal, tentu tidak ada pembunuhnya. Ya, kalau itu kesian mereka ini 7 terpidana ini menunggu keadilan. Mereka dari awal konsisten mengaku bukan mereka pelakunya. Gitu loh Mbak Sira. Baik, kita tanyakan ke Pak Ito. Pak Ito, untuk tadi ini sampaikan Bang Jutek, barang bukti yang tidak ada pada saat itu, kemudian juga proses yang dilakukan Ibtu Rudiana pada awalnya, Pak Ito. Ya. Pertama saya sependapat ya, saya menghargai yang disampaikan oleh Bang Jutek ya. Saya kira memang itulah yang kita lakukan. Meskipun kita berbeda versi, tetapi tentunya tujuannya untuk mencari keadilan. Nah tadi yang diajukan oleh teman-teman dari pengacaranya 7 terpidana itu, ya itu sah-sah saja ya Mbak ya. Yang tentu akan diuji di nanti proses peradilan. Tapi kan dari pihak penyidik pun juga tentunya mempunyai satu versi, yaitu hasil penyidikan yang tidak mungkin dipublikasikan ya sampai saat ini. Karena itu merupakan aturannya demikian menurut hukum ya. Jadi apa yang disampaikan itu kan memang ditemukan setelah 8 tahun ya. Jadi banyak faktor-faktor yang bisa membuat orang itu mungkin tidak akurat lagi dalam memberi keterangan, atau mungkin ada pengaruh-pengaruh intervensi dari pihak lain ya, atau mungkin daripada versi yang sekarang sedang berkembang karena viralnya
sudah melalui proses media ya. Kan sekarang mainstream ini Iya. bisa merubah pemikiran seorang. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan, bahwa meskipun proses pra peradilan sudah dimenangkan oleh saudara Peggy Setiawan, tapi ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa kasus ini bisa saja dibuka kembali kalau penyidik menemukan 2 alat bukti lain tapi tidak alat bukti yang diajukan dalam proses pra peradilan. Nah, kita tentunya juga harus menunggu. Kenapa demikian? Seseorang yang dikatakan bahwa dalam proses pra peradilan itu memenangkan karena aspek formalnya kurang cukup ya, atau buktinya kurang cukup, tentunya belum tentu orang itu juga tidak bersalah. Tapi orang itu mungkin juga tidak bersalah. Tentunya ini pun ada prosesnya. Karena dalam surat edaran Mahkamah Agung itu sudah jelas disebutkan, dan bersangkutan itu bisa saja ditetapkan sebagai tersangka lagi kalau ditemukan 2 alat bukti lain yang tidak sama dengan alat bukti yang diajukan dalam proses peradilan. Saya kira kita sama-sama menunggu, dan saya terima kasih juga kepada Bang Jutek yang telah memberikan apresiasi kepada Polri, yang tentunya saat ini yang dilakukan oleh kita ini adalah betul-betul menunjukkan profesionalisme Polri yang sesungguhnya. Demikian, Pak. Iya, kita akan tunggu sama-sama ya Pak Ito ya, bagaimana kemudian tergelar perkara yang dikabarkan akan digelar dalam waktu dekat. Sama-sama kita akan tunggu. Terima kasih Pak Ito, terima kasih juga Bang Jutek sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, terima kasih. Ya, kita jeda dulu pemirsa, kita akan kembali dengan sejumlah kabar pilihan, dan kita akan nantikan perbincangan seputar kontestasi pilkada yang melibatkan sejumlah artis kabarnya. Kami akan bahas itu. Usai jeda tetaplah di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.